Part 7, Chapter 7, Framework Mindset kita dalam berinovasi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita masalah Agile Development yang terakhir kemarin. Agile, karena memang pendekatannya dan filosofinya itu menggunakan project management, maka terus terang Agile itu lebih terfokus kepada masalah eksekusi dibandingkan dengan ideation. Loh, pertanyaannya kok kenapa seperti itu? Bukankah inovasi itu sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah ide, bagaimana kita mengimplementasikannya, menyusunnya, agar kemudian bisa termaterialisasi dengan baik, bisa teraktualisasi. Lalu kenapa kok malah Agile ini lebih berfokus kepada execution dibandingkan ideation? Jawabannya seperti ini. Penyebabnya karena selain Agile Development itu menggunakan project management sebagai basis filosofi dan metodologinya, juga karena Agile Management itu kan dibuat menggunakan IT environment, berdasarkan IT environment. Dunia IT, produk-produk IT, entah itu website, aplikasi, atau yang semisalnya, memang benar kalau dari kita sisi user itu kok seakan-akan itu fluid, mudah untuk dirubah-rubah. Tetapi IT itu memiliki pedang bermata dua. Selain dia itu fluid, fleksibel, mudah dirubah-rubah, dia itu juga rigid. Dalam artian ketika dirubah-rubah, itu kadang-kadang akan menciptakan error ataupun bug, atau jangan-jangan malah programnya itu nggak jalan. Nah, ini jadi pusing lagi masalahnya. Maka dari itu sampai ada anekdot di dunia IT. Sedang ngerjain, sedang ngoding, sedang programming, nggak jalan, pusing. Oh, tiba-tiba kok bisa jalan? Nggak mudeng lah. Saya nggak mudeng ini, kenapa ini kok bisa jalan tiba-tiba lancar? Oh ya sudah, sudah. Dah jangan diotak-atik aja. Nanti kalau diotak malah nggak kerja lagi nih. Dah, walaupun kita nggak tahu alasannya, dah itu di save aja. Gitu aja, nggak ada masalah. Maka dari itulah, Agile memang lebih berfokus kepada eksekusi. Karena latar belakangnya itu memang IT. Dan ketika sedang pengerjaannya pun, bukan berarti dia itu tertutup dengan perubahan yang diinginkan oleh user. Kadang ketika user nimbrung di situ, ketika tes biasanya itu user itu banyak ngide itu. Wah, pengen tambah ini diginiin, ini diginiin, digituin. Kadang-kadang dari sisi Agile, ada suatu hal yang bisa kita akomodasi untuk dirubah. Oke, kita penuhi permintaan customer. Dan kadang-kadang ada yang, wah ini kalau dirubah lagi nanti akan repot lagi. Diatasi dengan cara, ini scope of work sekian dulu. Untuk sprint kali ini nggak apa-apa. Yang ini dulu aja. Nanti sprint selanjutnya, ini sprint ini istilah agile, kita baru akomodasi perubahan itu ya. Ide itu ya. Jadi ide itu memang lebih kepada dari user, sedangkan agile itu lebih kepada eksekusi memang. Jadi sekarang sudah lebih jelas ya gambaran dan mental image kita masalah agile development itu. Jadi karena memang lebih terfokus kepada eksekusi, maka manajer agile itu memang berpikir gimana agar kita itu lebih cepat, lebih lincah dalam mengerjakan suatu produk IT ataupun yang semisal. Gimana agar tidak ada drama lagi di situ dan juga tidak ada politik di situ ataupun suatu ego sektoral, ego silo, ego divisi dalam masalah pengerjaan itu. Yang penting kerjaan aja agar lebih cepat. Karena ini memang merupakan suatu antitesis ataupun solusi daripada waterfall management yang lambat, mungkin banyak konflik, drama, konflik of interest, politik, dan semisalnya itu. Yang itu membuat produktivitas kurang dan kecepatan rendah. Makanya dibikinlah satu agile management ataupun agile development ini. Dan hal ini pun juga akan tercermin di masalah agile manifesto sebagaimana yang tersebutkan di dalam 4 values of agile, ada 4 values dan 12 prinsipnya. Jadi inilah 4 values daripada agile itu, yang mana dia itu lebih memfokuskan kepada eksekusi dibandingkan masalah yang berkaitan dengan administratif. Seperti misal di sini dia itu lebih berfokus kepada working software, yang penting aplikasinya itu jalan. Tapi masalah dokumentasi pengerjaannya, biasanya di IT kalau kita ngerjain sesuatu ada dokumentasinya, itu menjadi second priority. Yang penting website kita ataupun aplikasi kita jalan dulu, itu yang penting. Dan kemudian yang kedua, dia itu lebih human focus, yaitu masalah individual dan interaksi aja. Lebih baik kita ngobrol sama user ataupun sama rekan kerja kita yang untuk mengurusi bagian lain, misalnya masalah
testing dan semisalnya, ada orang development ngobrol sama orang testing dan seterusnya dengan user juga, dibandingkan kita fokus masalah gimana nih prosesnya secara teknikal dan toolsnya. Enggak, itu prioritas kedua, itu bisa dicari. Tetapi hubungan antar manusia, antar divisi, agar tidak ada silo, itu yang penting. Dan kemudian yang ketiga, customer collaboration. Nah, di sini memang orang agile itu lebih fokus pada eksekusi, tapi perubahan-perubahan ide-ide juga diakomodasi dengan adanya interaksi dan kolaborasi dengan si customer ini. Jadi kalau bisa dikatakan, disinilah salah satu inovasinya masuknya di sini. Jadi diikutin lah. Ada yang diikutin diakomodasir, ada yang nantilah di next sprint. Jadi agar selain kerjanya itu tidak silo, tidak ada sekat-sekat, agile itu juga tidak alergi dengan ada perubahan. Adanya suatu keinginan. Dibandingkan dia itu adalah mengikuti plan yang sudah dibuat awal, ala waterfall management. Sehingga 4 value daripada agile itu, kalau coba kita katakan dengan bahasa yang lain, satu, individual dan interaction itu memang agar kita itu tidak bekerja dalam sekat-sekat, agar tidak silo-silo, sehingga lebih cepat dan lebih interaktif. Kemudian yang kedua, working software yang dalam artian yang penting aplikasinya, websitenya ataupun produknya itu jalan. MVP, minimum viable product. Jadi intinya kerja. Pokoknya jadikan judul itu sebagai suatu MVP, minimum viable product. Dan kemudian yang ketiga, customer collaboration dalam artian kita tidak anti terhadap ideation ataupun keinginan ataupun masukan daripada customer sendiri. Karena apa yang ada di dalam diri kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di customer. Dan yang terakhir, responding to change. Dalam artian kita itu embrace the failure. Kita mengakui jika mungkin ada itu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Dan juga kita itu mengakomodir suatu kreativitas. Maka change itu bukan hal yang tabu kalau di agile management ini, agile development ini. Dan sebagaimana juga ini yang terfokus benar di 12 prinsip daripada agile itu sendiri. Inilah 12 prinsip daripada agile yang merupakan implementasi daripada 4 values daripada agile itu sendiri. Di sini kelihatan benar ya apa yang kita jelaskan nanti. Tetapi kayaknya untuk memahami seperti ini agak susah kalau kita terangkan satu persatu. Mending kita lihat saja agile in action itu seperti apa sih kalau kita lihat daripada sisi framework-nya. Itu akan lebih mudah untuk kita pahami dan lebih terbentuk mental image kita. Kurang lebih sebenarnya seperti inilah agile in action itu. Di sini saya pakai agile yang model Scrum ya. Jadi agile itu ada variasinya banyak. Ada Scrum, ada Kanban, ada Crystal, dan lain-lain. Tetapi secara prinsip sama. Sini saya coba pakai yang Scrum aja. Agar lebih gampang, lebih mudah. Jadi di sini kita lihat ya bahwasanya dia itu pada proses awalnya itu berdasarkan permintaan customer dari bisnis stakeholder ataupun bisnis analisisnya dia itu ingin ini. Coba dong orang-orang IT bikinin kayak gini aplikasi ini atau website dengan keperluan seperti ini. Jadi dalam artian inisiasi dan idea memang dari usernya dulu. Dari customernya dulu. Dia yang ingin kita hanya bagian implementasi saja ngerjain agar ini bisa terjemahkan di dunia IT, di suatu produk IT. Selanjutnya product owner akan berusaha menerjemahkan apa yang diinginkan daripada product manager ataupun input-input daripada stakeholder ataupun customer yang lain dengan membuat suatu product backlog. Product backlog sendiri sebenarnya intinya adalah kumpulan daripada user stories, baik itu dari customer, stakeholder, user, dan yang semisalnya yang kita kumpulkan untuk kemudian kita pilah-pilah prioritasnya, kita kemudian kasih scoring bebannya itu berapa masing-masing, untuk kemudian diterjemahkan dalam suatu kumpulan mana-mana dulu yang kita pilih untuk kita kerjakan pada sprint yang pertama ini sesuai dengan sumber daya manusia, teknologi, budget, dan waktu yang kita inginkan. Nah, kurang lebih itu. Sebenarnya akan lebih banyak lagi penjelasan secara teknikal masalah agile ini. Tapi tampaknya VT kita nggak cukup nih. Nanti kita lanjutkan ya di part 8. Jangan kemana-mana. I'll be back.